Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Dwi Mawardi dengan NIM A1B125136. Di sini saya akan membacakan novel Sepertinya Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna. Seperti malam-malam lain, Ale pulang selepas lembur. Orang-orang di kantor yang sudah menikah, mereka akan pulang ke keluarganya masing-masing. Sementara Ale yang tidak punya siapa-siapa ini sekarang masih duduk sendirian di parkiran mobil yang sudah lenggang, bersama sebotol bir, rokok murah, dan sepotong kue ulang tahun yang dia beli sendiri di toko manisan dekat kantornya. Tak ada seorang pun yang ingat dengan ulang tahun Ale. Kenapa hidup orang-orang begitu berwarna? Apakah cuma hidupku yang tidak mempunyai warna? Atau karena mereka pintar mengatur warnanya sendiri? Ale bertanya kepada dirinya sendiri. Ale bekerja kantoran dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, seperti halnya ribuan orang lain di kota ini. Umurnya 37 tahun dan 3 bulan lalu Ale diagonis depresi akut oleh psikiater yang Ale datangin. Ale tidak punya hal yang istimewa di hidupnya. Dia menjalani layaknya reptesi bangun pagi dengan tubuh yang begitu nyeri, kepala pening, lalu mereka ke kantor berdesak-desakan dengan ribuan orang di dalam KRL, bekerja tanpa ada yang menyapa, makan siang sendiri, lembur, lalu pulang ke apartemen yang sepi. Sebagian gaji Ale habis untuk diberikan ke orang tua yang membenci anaknya sendiri. Lalu sisa gaji Ale akan ditabung demi masa depan yang entah akan datang atau tidak. Sebab Ale tidak punya rencana buat hidup lama di dunia. Salah satu berita baik yang ada di hidup Ale hanyalah berhasil menjadi karyawan tetap di salah satu gedung perkantoran di tengah ibu kota. Selain itu, tidak ada lagi. Bahkan terkadang berita baik itu bisa berubah menjadi berita buruk untuk Ale. Ale tidak mempunyai teman akrab di kantor, sekalipun itu tak lebih dari formalitas junior yang segan untuk tidak melampar sapa saat mata Ale tidak sengaja bertemu. Iya, tak ada yang ingin berlama-lama duduk dengan Ale. Badan yang tinggi 180 cm dan berat badan 138 kg dan kulit hitam. Gila, badan si Ale bau banget. Dengan lantang orang-orang mengatakan Ale. Meski tahu Ale berada di ruangan yang sama, orang-orang menganggap Ale tidak ada lagi perasaan. Ale tak lebih dari tisu bekas buang ingus tak berguna dan perlu diabaikan. Dalam hati Ale, aku sudah pakai deodoran, percayalah, dan aku juga rela menghabiskan tabunganku yang tak seberapa itu untuk membeli parfum-parfum mahal. Ingin sekali rasanya Ale berkata seperti itu kepada mereka, tapi Ale selalu mengurungkan niatnya untuk mengatakan itu semua kepada mereka. Ale nggak mau mereka tidak nyaman dan semakin menjauhi. Tak apa, biarkan perasaanku saja yang terluka. Beberapa tahun lalu, teman seangkatan Ale tertangkap bawa kabur kamera milik perusahaan Ale. Ale melihatnya, tetapi Ale tidak mengadukan ke siapa-siapa. Lalu, si pencuri itu berterima kasih kepada Ale dan mengatakan bahwa Ale adalah teman terbaiknya. Ketika keadaan kantor mulai memanas akibat kehilangan kamera itu, tiba-tiba si pencuri itu datang menitipkan kamera itu kepada Ale. Karena Ale bahagia sudah mempunyai teman, tentu Ale membantunya. Hasil dari CCTV sudah keluar. Teman Ale tertangkap kamera. Ia dipanggil ke ruangan HRD, namun anehnya nama Ale juga ikut dipanggil. Ternyata teman yang Ale anggap sebagai teman baik itu menukarkan kepalanya dengan kepala Ale. Ia meminta HRD memeriksa CCTV di lantai di tempat Ale bekerja. Dan Ale tertangkap membawa kamera. Surat peringatan 1 keluar untuk Ale, tetapi tidak untuk teman Ale. Gaji dipotong hampir setengah. Kesempatan untuk naik jabatan sirna sudah. Tak lama, orang-orang kantor pada menyebut Ale dengan sebutan si Beruk adalah pencuri, si Blacky kleptomania. Angin malam berembus kencang sekali hingga bara rokok menyala merah padam. Suara riuh dari kantong kresek berisi kue di samping membuat Ale tersentak melihat ke arahnya. Baru ingat kalau tadi Ale membeli sebuah kue ulang tahun yang Ale beli untuk dirinya sendiri. Ale berkata, iya, hari ini adalah ulang tahunku yang terakhir. Ngomong-ngomong soal ulang tahun, dulu Ale pernah membawa kue ulang tahun untuk dibagikan ke kantor. Kuenya tidak bagus, hanya kue sederhana berwarna hijau dan terlihat norak. Ale pikir orang-orang akan berebut lalu mengucap selamat kepada Ale. Namun ternyata salah. Tak ada satupun yang mengambil potongan kue itu sampai jam pulang kantor. Tidak marah, mungkin mereka tidak sadar adanya kue itu.
Ale membawa kue ke pantry dan memberikan pada seorang OB yang sedang membereskan sisa-sisa bubuk kopi yang berceceran di meja. Ia terlihat begitu senang wajahnya, berbinar, dan mengambil seluruh kue itu. Ia berterima kasih, lalu mengucap doa yang panjang untuk ulang tahun Ale. Sebuah doa yang isinya begitu indah. Pada malam itu, Ale melihat segerombolan wanita. Mereka menaruh ponsel di kap mobil, lalu membuat konten TikTok. Gerakan mereka begitu indah. Lekuk tubuh wanita selalu membuat Ale terpana. Bicara tentang wanita, seumur hidup Ale hanya pernah sekali berpacaran. Tidak ada hal yang baik bisa Ale ceritakan dari hubungan itu. Mungkin dulu ia menerima Ale karena kasihan. Ale capek berjuang dalam hubungan itu, karena cuma Ale yang berjuang mati-matian. Perempuan itu kehilangan Ale pun bukanlah kerugian yang besar. Dia selalu mengomentari Ale dengan kata-kata, "Kamu itu bodoh atau apa sih? Jangan memakai baju jelek saat kencan, bikin malu. Kamu nggak..." Ale berpacaran selama setengah tahun, tapi tidak pernah sekalipun wajah Ale diposting di media sosial manapun. Kalaupun ada foto bagus, pasti dia akan mengunggahnya separuh wajah, dan badan Ale akan ia crop. Tapi Ale sadar karena wajah Ale yang gelap seperti terpapar sinar matahari terus-menerus. Bibir Ale yang hitam karena rutin merokok. Ale selalu bertanya-tanya dengan kata, "Kenapa aku harus terlahir dengan bentuk seburuk ini? Aku juga ingin merasakan dicintai Tuhan. Apakah sesulit itu?" Setelah ditelusuri oleh psikiater, ternyata bibit depresi Ale sudah muncul sejak Ale kecil. Mengingat semuanya berawal dari dalam rumahnya sendiri, Ale lahir dengan ukuran tulang yang lebih besar dari adiknya, membuat badan Ale terlihat lebih besar ketimbang teman-teman sebayanya. Memang tak tampan dari lahir, tubuh gelap seperti keling selepas papar sinar matahari. Ale senang bermain di luar bersama teman-teman, tapi dari situlah semua depresi Ale berasal. Genderuwo, kata-kata yang paling sering disematkan kepada Ale. Bahkan ketika berita anak genderuwo Wagini lagi viral pada masanya, saat itulah depresi pertama Ale tumbuh. Hampir setiap hari, orang-orang memanggil Ale dengan panggilan Wagini. Puncaknya ketika sedang mengikuti kegiatan renang dari sekolah, melihat banyak orang dewasa yang mempertawakan Ale saat Ale tidak menggunakan baju. Ale tidak tahu bagaimana caranya membuat orang-orang menyukai Ale. Seakan tanpa bersalah pun, mereka selalu mempunyai cara untuk memandang buruk kepada Ale. Semenjak kecil, Ale berusaha menjadi anak yang baik agar orang-orang memperlakukan Ale dengan hal yang sama. Namun ternyata semua itu percuma. Lalu bagaimana dengan orang tua Ale? Mereka meminta Ale untuk bersabar, tidak membela Ale sama sekali. Tidak pernah sekalipun mendengar mereka memuji atas segala pencapaian pernah Ale raih saat kecil. Lalu, tanpa sadar, segala benih kemarahan, barang kekecewaan, dan tunas kebencian kepada diri sendiri itu tersemai di hati Ale, membuat tumbuh menjadi manusia yang memaklumi segala perkataan buruk dari orang-orang. Karena Ale merasa yang mereka katakan adalah hal yang benar. Lalu, air mata Ale tak kunjung berhenti menetes. Ale yang menatap kue ulang tahun itu sekali lagi, tepat 1 tahun yang lalu, di tempat yang sama, di kondisi yang sama, Ale berjanji pada dirinya sendiri. Tahun depan, semua akan berubah menjadi lebih baik. Akan tetapi, setelah 1 tahun terlewati, semua tetap sama aja. Di kepala Ale sekarang, pertanyaan itu semakin lama semakin besar. Pantaskah hidup ini kulanjutkan? Ale menarik nafas dalam-dalam, lalu meniup api lilin di kue ulang tahun itu hingga padam. Saat itu pula ruangan kamar Ale kembali gelap, menyadarkan bahwa lagi tidak ada yang berubah dari hidupnya. "Selamat ulang tahun yang terakhir Ale," gumam kecil dengan suara yang parau. Pukul 7 pagi di hari yang sama, Ale masih terjaga memutuskan untuk bolos kerja hari ini. 22 jam lagi sebelum Ale mati. Ale beranjak dari tempat tidur lalu mulai membersihkan kamar. Ale berkata, "Jika besok aku mati, aku akan ditemukan di dalam kamar yang bersih. Aku tidak ingin mereka yang menemukanku melihat isi ruangan kotor. Sebab pasti orang-orang mengunjing membicarakan keburukan kamarku. Di kota ini, mayat masih bisa menerima caci maki dari manusia yang masih hidup. Sudah tidak bernyawa saja, mereka masih tetap dicemooh. Bagi mereka, istilah istirahat dalam damai benar-benar hanyalah omong kosong belakang." Ale mulai membersihkan spring bed dan menjemur selimut di teralis besi jendela. Begitu Ale geber-geberkan selimut itu, segala debu beserta abu rokok berhamburan ke udara. Ale mengambil
kain kasa basah dan mulai mengelap debu-debu yang sudah berbulan-bulan menempel di perabotan Ale. Mengganti lampu kamar yang sudah mati dari seminggu yang lalu. Lalu piring kotor yang menggunung satu persatu Ale bersihkan. Tempat sampah sudah penuh, bahkan sampai berserakan di sekitarnya. Segala bungkus makanan yang selalu Ale pesan di online, juga ratusan puntung dan puluhan bungkus rokok berceceran di lantai. Ale mengambil satu kresek besar dan memasukkan semua ke dalam sana. Sisa 21 jam lagi sebelum Ale mati. Ale mengambil kemeja paling rapi yang Ale punya. Ale memakai dengan sempurna, bersolek sebaik mungkin untuk persiapan sebelum berjumpa dengan Tuhan. Setidaknya ketika nanti Ale menghadapnya, Ale akan mengajukan kekuatan atas kehidupan busuk yang Ale terima selama 37 tahun hidup. Sisa 19 jam lagi sebelum Ale mati. Pukul 11 siang, Ale mengambil ballpoint lalu menulis di atas secari kertas sebuah surat untuk siapa saja yang kelak akan menemukan bangkai tubuh Ale. Surat yang berisi permintaan maaf karena sudah menyerah menjadi manusia. Beberapa pesan untuk orang tua dan teman-teman kantor yang tidak menganggap Ale sebagai kawan. Ale tidak menuliskan umpatan atau hal buruk di surat itu. Bahkan justru meminta maaf dan mengucap terima kasih untuk ibunya. Setidaknya nanti ketika tubuh Ale ditemukan dan surat ini disiarkan di berita, Ale akan terlihat sebagai orang baik, memilih untuk menyerah. Menyedihkan sekali, bukan? Bahkan setelah mati pun, Ale masih mengkhawatirkan perkataan orang-orang. Sisa 18 jam lagi sebelum Ale mati. Pukul 12, Ale turun dari apartemen untuk mencari makan siang. Kali ini, Ale tak ingin makan sendiri. Ale menghabiskan makan siang terakhir dengan seorang yang begitu baik dengannya, memperlakukan sebagaimana manusia, mengajak satu-satunya sapam yang menakut dan mengingat nama Ale untuk makan bersama. Di pos sapam tak henti-hentinya Ale mengucapkan terima kasih kepadanya, memberikan beberapa bungkus rokok dan menikmati bersama. Sampainya dia di sana, dia menanyakan ke salah satu warga, "Pak, permisi, apakah benar ini rumahnya Pak Jo, penjual mie ayam?" Dan warga itu terkejut. Tak lama kemudian, ada seorang remaja yang keluar dari rumah Pak Jo itu. "Mas, maaf, masnya siapa?" "Kenal bapak saya ya?" Terus Ale menjawab, "Tidak, saya tidak kenal, cuma sekedar pelanggan mie ayam di dekat apartemen saya." Lalu remaja itu mempersilahkan Ale untuk masuk ke rumahnya. Lalu remaja itu ngasih tahu kalau orang tuanya yang penjual mie ayam itu sudah wafat pada kemarin. Di situ Ale sangat terkejut dan bertanya-tanya, apakah susah itu buat aku mati? Singkat cerita, pulang dari rumah penjual mie ayam itu, dianya mampir ke salah satu warkop. Tapi warkop itu sangat aneh karena terlihat susunannya rapi dan penjualnya kurang cekatan. Ternyata setelah diselidiki, itu warkop Intel. Tak sengaja Ale menduduki kursi kayu yang ada stiker penyedotan WC. Jadi ketika dia mencungkel stiker itu, melihat ada sabuk putih, lalu diambilnya. Dan ternyata sabuk putih itu adalah sabu. Tak lama kemudian ada yang berteriak, "Jangan bergerak, semuanya jangan bergerak." Ternyata itu adalah polisi. Dan ya benar, warung itu adalah warung para Intel. Dan sedangkan di tangan Ale masih ada sabuk putih itu karena dia masih menggenggam sabu itu. Jadi ketika dia ingin membuang, ada salah satu Intel yang melihatnya. Sehingga Ale dibawa ke kantor polisi dan diduga menjadi penyebar sabu. Sudah lama dia di dalam sel itu, tak lama kedatanglah para napi kepala potos botak. Nah, itu namanya Murkad. Singkat cerita, pokoknya Ale tidak jadi bunuh diri karena seporsi mie ayam. Pokoknya dia tuh kayak dinasehatin oleh orang-orang yang dia temukan di sel, di tempat dugem, maupun di kampung-kampung yang penuh sabu.